Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Meskipun fiksi, film itu harus memenuhi logika ilmiah teman-teman. Jangan kayak Transformer. Transformer ini bercerita tentang dua kubu robot alien, Decepticon dan Autobots, dari galaksi yang jauh, datang jauh-jauh ke planet kita buat ngapain? Perang di antara mereka sendiri. Ini mau perang aja nebeng planet. Dan planet di galaksi kita kan banyak gitu, kenapa dua-duanya kemari sih? Kan bisa cari tempat lain. Bayangkan teman-teman, mereka datang menembus ratusan tahun cahaya, mungkin bahkan lebih, untuk datang ke planet kita. 1 detik cahaya itu jaraknya kira-kira 300.000 kilometer. Ini artinya apa? Artinya mereka lama loh di jalannya. Dan kalau mereka lama di jalannya, yang saya bingung adalah, ini mereka berdua kenapa nggak ngobrol sih? Diselesain gitu masalahnya. Jadi sampai sini kan enak, udah selesai masalahnya. Sampai sini masih berantem, segitu dendamnya. Ngambeknya lama. Cewek aja yang se-alien-aliennya makhluk di bumi, itu kalau ngambek paling seminggu. Ini mereka lama sekali gitu. Udah gitu berantemnya gimana? Berantemnya tusuk-tusukan. Ini robot alien canggih, berantemnya pukul-pukulan, tusuk-tusukan. Ini yang terakhir menyelesaikan masalah dengan nusuk orang, yang saya tahu itu Ken Arok. Itu juga udah lama. Ini kan mestinya kalau mengikuti logika ilmiah, yang dilakukan adalah begini. Optimus Prime berdiri di sini, Megatron berdiri di sana, bruk, Megatronnya jatuh. Dikirim virus pakai wifi. Mungkin ini sebabnya adegannya harus terjadi di Amerika ya, karena kalau di Indonesia biasanya wifi-nya pakai password. Jadi ada nggak adegan di film yang mengikuti logika ilmiah? Ada teman-teman, ada banget. Dan contohnya adalah adegan di mana ada cowok cewek tabrakan di koridor sekolah. Lalu jatuh cinta, kenalan dan jatuh cinta. Ini mungkin satu-satunya atau mungkin salah satu adegan paling ilmiah yang pernah kita lihat di film. Percaya sama saya, karena waktu SMA saya pernah membuat penelitian tentang ini. Sekarang kalian bisa lihat ya seberapa desperate-nya saya waktu SMA untuk punya pacar. Sampai yang kayak gini aja saya pelajari. Padahal punya pacar waktu SMA itu gunanya buat apa sih? Ya kan? Anak SMA punya pacar itu gunanya buat apa? Anak SMA punya pacar tuh sama kayak anak-anak sekarang beli buku-bukunya Panji. Cuman buat dipamer-pamerin doang gitu. Dibuka mah enggak. Iya jadi gini, penelitian saya begini. Menurut standar nasional Indonesia untuk bidang konstruksi, lebar koridor itu minimal 1,5 meter. Dan lebar bahu anak SMA yang cowok itu sekitar 40 cm, sementara yang cewek antara 35 sampai 37. Nggak usah ditanya bagaimana saya dapat ukuran bahu cewek-cewek SMA. Artinya apa? Kalau kita jejer bertiga, kemungkinan nabrak itu teorinya ya. Kalau kita jejer bertiga, kemungkinan nabrak itu gede sekali. Dan saya coba selama SMA, setiap kali jam istirahat itu saya coba. Saya lari gitu di koridor. Itu jam istirahat jadi saya tungguin sekali. Jadi bel sekolah itu udah kayak love song gitu buat saya. Selama 3 tahun saya lakukan ini teman-teman selama SMA dan 164 kali terjadi kasus tabrakan. 48 diantaranya saya nabrak guru BP. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya nabrak cewek di koridor sekolah itu gampang. Nabrak sampai bukunya jatuh itu yang susah. Karena ini penerapan hukum Newton yang sesungguhnya. Kalau nabrak mamang-mamang nasi padang gampang, hitungannya jelas. Kecepatan langkah 2 meter per detik, berat piring 300 gram, gesekan 15 Newton, senggol dikit, glosor. Tapi kalau buku, ini susah, karena bukunya dipeluk. Dan untuk menabrak ini, supaya jatuh, itu sudut tabrakan, dan titik tabrakannya mesti pas.
di siku. Mesti pas di siku dan ini susah kenapa? Karena secara anatomi kalau cewek memeluk buku maka sikunya itu terlalu dekat dengan lambang OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan Karta, seperti biasa, nggak tahu nih, ini semuanya harus tepuk tangan sama pemanggung hari ini, gila-gila nih semuanya bagus-bagus. Gila-gila. Pak Irfan Karta juga tidak terkecuali. Di saat hampir di seluruh komunitas di Indonesia selalu ada open mic yang diisi dengan komika-komika muda dengan punchline absurd. Pak Irfan Karta datang dengan punchline yang logis semuanya gitu. Semuanya itu masuk akal tapi tetap lucu gitu. Emang itu briliannya seorang Irfan Karta gitu. Terima kasih. Tapi concern saya cuma satu, saya nggak tahu saya doang yang ngerasa atau yang lain juga. Menurut saya konten filmnya tipis banget gitu. Terutama kayak di beberapa yang udah mulai ke belakang filmnya mana nih udah tinggal ngomongin soal koridor SMA aja. Tapi nevertheless lucu banget. Thank you. Terima kasih. Tadinya aku mau bilang bahwa ini apa enggak yang sempat aku bilang kan bisa enggak dicun agak rendah sedikit supaya. Tetapi ada kelebihan di sini bahwa semuanya diterangkan, dijelaskan, menjadi jelas. Jadi hal-hal yang kita tidak mengerti harusnya menjadi dimengerti karena penjelasan. Ini kelebihan yang kalau mempergunakan hal yang lebih tinggi terus kemudian dijelaskan. Malah justru saya bilang nilai plusnya adalah pencerahan untuk yang dengar gitu ya. Ada pencerdasan bangsa di sini kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Kompor gas. Terima kasih Bang Indra. Sudah lihat video saya barusan? Sudah tambah pusing atau tambah pintar? Kalau mau lihat video saya yang lain juga video teman-teman dari Suci 1 sampai berikutnya, bisa subscribe di channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Kalau puas beritahu teman, kalau tidak puas, puas-puasin aja. Share sama teman-teman, tulis komentar juga di bawahnya. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love.